Energi memegang peran penting dalam mendukung seluruh aktivitas produksi manusia. Pemerintah Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada ketahanan pangan dan energi sebagai dasar kemandirian ekonomi. Swasembada energi diarahkan melalui pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, air, dan juga biomasa. Biodiesel menjadi salah satu pilihan utama didukung oleh potensi besar kelapa sawit dengan produksi mencapai 50 metrik ton per tahun. Kami dari tim Atakuan Capital dengan saya Wahyudi dan rekan-rekan tim saya yaitu Hanif Taufik dan juga Nabila Fediana mewakili Universitas Muhammadiyah Surakarta di bawah bimbingan Bapak Imranuddin SEMSI PhD akan mempresentasikan sebuah hasil kajian riset mengenai PT Tunas Baru Lampung Tbk atau disebut dengan TBLA yang bergerak di bidang agribisnis kelapa sawit dan juga tebu. TBLA merupakan perusahaan agribisnis terintegrasi yang mengelola lahan sawit dan juga tebu. Kami merekomendasikan untuk pembelian saham TBLA dengan target price pertama yaitu Rp920 dan target price kedua di harga Rp1.250 dengan upside masing-masing 29% dan juga 75%. Berpegang pada prinsip GCG, perusahaan ini mengelola sekitar 83.744 hektar kelapa sawit dengan skema pengelolaan perseroan sendiri dan juga skema plasma, di mana 65.760 hektar kebun kelapa sawit, 42.131 hektar sudah produktif, dan 9.669 hektar itu belum produktif, dan 13.960 hektar belum ditanam, serta memiliki tanaman minyak sawit plasma seluas 17.107 hektar. 13.181 hektar merupakan tanaman produktif, 570 hektar belum produktif, dan 3.349 hektar belum ditanam, serta 14.761 hektar kebun tebu dan mempunyai 17.186 lahan atau land bank yang siap untuk ditanam. Sehingga total luas lahan perusahaan mencapai 114.804 hektar. Dengan lahan kelola pribadi, yaitu mencapai 80.521 hektar dan land bank seluas 17.186 hektar. Komoditas utama perusahaan ini adalah kelapa sawit dan juga tebu, yang kemudian didirikan pada tahun 1973 dan mulai beroperasi di Lampung sejak tahun 1975. TBLA menghadapi tekanan dari struktur utang yang tinggi, yaitu DER sebanyak 2,2 kali, resiko refinancing dan juga volatilitas harga komoditas menjadi poin kelemahannya. Produktivitas kebun menurun akibat usia tanaman menjadi tua. Secara regulasi, ketergantungan pada kebijakan DMO, pungutan ekspor, dan juga biodiesel B40 menekankan fleksibilitas usaha. Risiko ESG sangat tinggi dengan peringkat buruk. Tuduhan degradasi dan potensi kehilangan pasar Eropa karena IUDR mulai 2025 sudah dicanangkan. Risiko-risiko ini dapat meningkatkan biaya masuk atau biaya modal dan dapat mengancam keberlanjutan jangka panjang dari perseroan. TBLA melantai di bursa pada tahun 2000 dengan harga perdana Rp2.200 per lembar saham. Hingga tahun 2024, saham TBLA terdiri dari PT Budi Delta Swakarya 32,77%, PT Sungai Budi 26,56%, Widiarto dan Santoso Winata masing-masing 0,04%. Serta publik mempunyai sebesar 40,59%. Perusahaan ini memiliki 13 anak usaha dan jaringan distribusi nasional dengan 21 kantor pemasaran, 500 armada truk, dan lebih dari 48.000 toko. Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang ditandai oleh proyeksi perlambatan pertumbuhan kebijakan suku bunga tinggi dan juga penguatan dolar Amerika Serikat, PT TBLA menghadapi tantangan terutama terkait beban utang dalam valuta asing. Namun, prospek perusahaan secara signifikan ditopang oleh ketahanan ekonomi domestik Indonesia yang menunjukkan pertumbuhan solid dan juga inflasi terkendali pada awal tahun 2025. Stabilitas pasar dalam negeri ini menjadi fondasi krusial bagi TBLA yang mayoritas penjualannya berfokus di pasar lokal. Peluang terbesar bagi TBLA justru datang dari kebijakan strategis pemerintah. Implementasi program mandatori biodiesel B40 menciptakan permintaan domestik yang besar dan juga terjamin untuk CPO, yang secara efektif menjadi bantalan terhadap potensi pelemahan harga CPO global. Dengan kapasitas produksi biodiesel yang besar dan juga terintegrasi, TBLA berada di posisi utama untuk menyerap lonjakan permintaan ini. Hal ini terbukti dari keberhasilan perusahaan dalam mengamankan kontrak pengiriman biodiesel sebesar 686.000 ton untuk tahun 2025. Sebuah peningkatan signifikan sebesar 113,5% yang didukung oleh kerjasama dengan PT Pertamina dan juga PT AKR Corporindo secara kompetitif. TBLA menunjukkan posisi yang kuat di industri agribisnis nasional, menempati peringkat ke-16 dari 56 perusahaan di sektornya. Berdasarkan kapasitas pasar, kekuatan ini bersumber dari model bisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan juga portofolio produk
yang terdiversifikasi antara sawit dan juga gula. Meskipun menghadapi tantangan ekspor dari regulasi anti-deforestasi Uni Eropa, kemenangan Indonesia di dalam gugatan di WTO pada Januari 2025 membuka kembali akses ke pasar Eropa. Di sisi lain, segmen gula juga menjadi pilar utama dalam berkontribusi, yaitu 38,9% dari total penjualan diuntungkan oleh kondisi defisit gula nasional yang mencapai 4,7 juta ton. Walaupun dalam tahun 2024 TBLA tidak memimpin dalam metrik penjualan atau NPM ataupun EPS dibandingkan beberapa pesaing, keunggulan utamanya terletak pada diversifikasi yang menghasilkan pertumbuhan laba yang stabil dan juga konsisten. Lebih jauh, TBLA memainkan peran strategis dalam mendukung agenda swasembada energi dan juga pangan nasional di tengah tinggi impor migas dan juga pengembangan biodiesel menjadi solusi ketahanan energi. Dan TBLA sebagai produsen utamanya menunjukkan performa yang solid dengan lonjakan produksi sebesar 123,1% pada tahun 2025. Pada saat yang sama, perusahaan terus memanfaatkan peluang besar di sektor gula untuk mengatasi defisit pangan domestik. Komposisi penjualan tahun 2024 di mana gula menjadi produk terlaris yang diikuti oleh biodiesel dan juga minyak goreng menegaskan keberhasilan strategis diversifikasi TBLA dalam menavigasi tantangan global sambil memperkuat perannya di pasar domestik. Secara keseluruhan, TBLA menunjukkan kinerja yang sangat positif selama 1 dekade terakhir. Pertumbuhannya ini terlihat dari aset lancar yang tumbuh dari 2,54 triliun pada tahun 2013 menjadi 13,47 triliun pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan tahun CAGR sebesar 16,8%. Di sisi lain, aset tidak lancar juga meningkat dari 3,6 triliun menjadi 14,29 triliun pada periode yang sama CAGR 13% yang menandakan adanya investasi strategis meskipun didanai oleh peningkatan utang. Struktur pemodalan perusahaan tetap sehat dengan rasio utang terhadap ekuitas berada di kisaran 1,0 atau setara 1,6 kali modal sendiri. Dari sudut pandang investor, valuasi saham TBLA sangat menarik karena tergolong murah dengan price to earning ratio di level rendah 5,29 dan price to book value di angka 0,49. Prospek perusahaan ke depan semakin diperkuat oleh peluang signifikan dari program mandatory biodiesel B40 yang akan berlaku penuh pada tahun 2025. Kebijakan ini diproyeksikan menciptakan permintaan domestik yang masif dan terjamin, menempatkan TBLA pada posisi yang sangat-sangat diuntungkan. Berkat kapasitas produksinya yang besar, landasan fundamental yang kuat ini juga dilengkapi dengan komitmen yang tinggi pada tata kelola perusahaan yang baik, GCG, dan tanggung jawab sosial CSR yang dibuktikan dengan alokasi dana sebesar 3,6 miliar untuk berbagai program sosial pada tahun 2024. Dilihat dari laporan posisi keuangan terakhir, valuasi TBLA tergolong rendah, namun menyimpan potensi besar dengan nilai book value per share sebesar Rp1.447,72 dan harga saham per 1 Juli 2025 di angka Rp715. Maka TBLA diperdagangkan di bawah nilai bukunya dengan BBV hanya 0,49 kali. Jika dibandingkan dengan kompetitornya seperti VAPA, SGRO, JAR, hingga NCT, valuasi TBLA jauh lebih murah. Posisi TBLA dan dalam program mandiri biodiesel B40 menjamin permintaan domestik yang stabil dan berkelanjutan. Perusahaan juga tercatat konsisten membagikan dividen, bahkan di tengah tekanan hutangnya. Dari sisi resiko dan imbal hasil, WACC TBLA berada di kisaran 8,5% sampai 9,5%. Masih lebih rendah dari estimasi return investasi ekuitas di atas, yaitu 12%. Dengan fundamental yang kuat, posisi pasar solid, serta harga saham saat ini yang masih under value, TBLA layak diperhitungkan sebagai saham agribisnis dengan prospek yang menarik. Dengan pertimbangan seluruh aspek valuasi, profitabilitas, dan juga potensi pasar, TBLA menunjukkan posisi yang menguntungkan secara strategisnya. Harga saat ini yang masih berada di bawah nilai buku memberikan ruang yang cukup besar untuk melakukan ekspansi dan juga pertumbuhan harganya. Didukung oleh permintaan domestik yang kuat akibat program mandatory biodiesel B40, konsistensi pembagian dividen, serta posisi dominan di segmen gula dan kelapa sawit, TBLA dikategorikan sebagai saham under value dengan fundamental yang sehat. Maka kami merekomendasikan untuk melakukan buy untuk saham TBLA dengan target price pertama di Rp920 yang mencerminkan upside-nya sebesar 29% dan target price kedua di Rp1.250 dengan potensi kenaikan hingga 75%.